Ormas di Indonesia bukan muncul dari ruang rapat ber-AC. Mereka lahir dari jalanan, dari darah, dari konflik, dari sejarah kelam negeri ini. Tahun 1965, Orde Baru mulai menapak. Ormas-ormas sipil, semi-militer turun ke jalan. Bersama tentara mereka ikut memburu, menangkap, dan membantai apapun yang dicap komunis. Diperkirakan lebih dari 3 juta orang dibunuh, tanpa pengadilan, tanpa belas kasihan. Dan sebagian ormas yang berdiri hari ini adalah keturunan langsung dari sejarah itu. Dulu mereka alat kekuasaan untuk menumpas musuh. Sekarang mereka alat kekuasaan untuk menekan, mengatur proyek, dan mengatur hajat orang banyak. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, karena selanjutnya akan kita bahas permainan gila ini. Anda tidak bisa main ancam, minta proyek, atau ikut rapat pengawasan kalau belum punya sebongkah kertas. Karena di republik ini, yang bisa jadi alat intimidasi bukan cuma otot, tapi dokumen. Bagaimana cara mendirikan organisasi masyarakat? Gampang, sepaket aja semuanya. Tinggal cari notaris yang biasa ngurus ini. Akta notaris pendirian ormas, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, EDART, struktur pengurus, domisili kantor, NPWP organisasi, rencana program kerja, data identitas pengurus lengkap. Semua itu dikumpulin, lalu ajukan ke Kementerian Hukum dan HAM buat dapat legalitas sebagai badan hukum. Kalau udah keluar SK dari Kemenkumham, fix organisasi lo udah sah berdiri. Bukan preman sembarangan, tapi preman berakte resmi. Setelah itu, urus juga ke Kesbangpol Kabupaten Kota buat dapetin SKT, surat keterangan terdaftar. Tanpa ini lo nggak bisa masuk ke kegiatan pemerintahan daerah, nggak bisa minta jatah, nggak bisa ikut rapat, nggak bisa ngelobi kepala dinas. SKT ini kayak paspor masuk ke meja makan proyek. Dan jangan lupa, pastikan ada pengurus dari unsur tokoh masyarakat, mantan tentara, atau orang yang deket sama bupati. Karena kadang, legalitas aja nggak cukup. Butuh yang bisa bisik-bisik. Begitu semua surat beres, langsung bikin acara pelantikan pengurus. Tapi ingat, ini bukan sekadar kumpul-kumpul. Ini kode keras buat pamer kekuatan. Undang Bupati Wali Kota, Kepala Dinas PUPR, Perkim Bapeda, Ketua Asosiasi Kontraktor, tokoh agama, tokoh masyarakat, wartawan lokal, dan kalau bisa undang ormas lainnya juga, biar mereka tahu Anda udah legal dan bisa merapat. Acara pelantikan ini bukan buat isi berita, tapi buat ngasih sinyal bahwa kami siap masuk dalam sistem. Di dunia, proyek daerah bukan yang paling pintar yang dapat bagian, tapi yang paling sering muncul di ruang dinas sambil senyum dan ngeteh. Setelah legalitas beres dan spanduk pelantikan udah viral di media lokal atau sosial media pemerintah, saatnya mulai bermain cantik. Karena proyek itu bukan soal siapa kuat, tapi siapa yang rutin sapa. Langkah pertama, dekatkan diri ke orang yang pegang keran anggaran. Siapa targetnya? Kepala Dinas PUPR. Ini ibu kandungnya proyek. Semua jalan, drainase, talut, sampai jembatan mini nempel di dia. Kepala Dinas Perkim. Suka bagi-bagi proyek rumah layak huni, jamban keluarga, hingga toilet. Kepala Dinas Pendidikan. Setiap tahun selalu ada proyek pembangunan gedung sekolah atau rehabilitasi gedung. Kabid Kasih PPK, pejabat pembuat komitmen. Ini orang yang paling sering ketindihan proposal. Pastikan hubungan Anda dekat kepada yang satu ini, bangun pendekatan dengan money power. Asosiasi kontraktor lokal, tempat orang-orang yang punya bendera perusahaan, mereka biasanya open BO, bendera operasional. Artinya mereka selalu siap mengerjakan paket proyek yang bisa kita berikan dengan bagi hasil keuntungan. Bupati atau wakilnya, karena kalau bos daerah udah kita pegang, semua OPD bakal nurut. Bagaimana cara masuknya? Minta audiensi secara resmi biar elegan. Tapi begitu udah masuk ruangan, bahas proyek. Tunjukkan data, jumlah anggota, basis massa, dan kesiapan mendukung program kepala daerah. Sowan ke rumah pejabat malam hari. Bahasa halusnya, silaturahmi. Bahasa kerasnya, minta jatah. Intimidasi halus ke Kabid, ke PPK, misalnya. Kami cuma pengen dilibatkan, Pak. Kami bantu amankan lapangan. Kami siap kawal,
atau kami yang dikawal? Kalau lapangan ribut, kami juga nggak enak, Pak. Kami kan pemuda setempat, Pak. Mending dibagi rata biar nggak gaduh. Itu bukan ancaman, itu diplomasi lapangan versi ormas. Yang penting jangan langsung minta proyek. Awali dengan kopi, akhiri dengan kode. Di ruangan ber-AC itulah kesepakatan panas biasanya terjadi. Setelah semua pintu udah diketuk, maka saatnya bersiap masuk ke arena sesungguhnya. Bukan sekadar lobby, tapi aksi. Jangan pikir dapat proyek itu harus ikut lelang. Kadang cukup bawa map, bendera, dan nama ormas. Sisanya tinggal dinegosiasi. Setelah semua pendekatan selesai, bupati senyum, kadis nyambut tangan, dan kabit udah kita traktir kopi. Maka kita tinggal jalankan ritual rutin mafia proyek di daerah. Langkahnya sederhana. Karena di pemerintahan daerah, proyek itu bukan dibagi lewat kompetensi, tapi lewat kompromi. Kunci utamanya, setoran. Setoran paket proyek ini sudah membudaya puluhan tahun di Indonesia. Jadi agar pihak ormas, dinas, kepala daerah, kebagian jatah, nilai proyek tersebut akan di-markup atau dibengkakkan bahkan hingga 100 kali lipat dari harga normal di pasar. Contoh, jika kita membeli satu foto Presiden Prabowo dengan harga 50.000, di anggaran belanja daerah akan berbeda. Harga satu foto yang sama, yaitu foto Presiden, dihargai Rp500.000. Tetapi, untuk bisa mendapatkan proyek pengadaan itu, Anda harus mengeluarkan uang di depan yang biasa disebut dengan istilah setoran atau mahar. Ini biasa di angka 10-25% tergantung kedekatan Anda dengan dinas dan PPK terkait. Tapi tunggu dulu, kan ormas nggak punya perusahaan. Sewa perusahaan kontraktor lokal. Tinggal hubungi ketua asosiasi kontraktor lokal. Mereka biasanya siap menyewakan perusahaan dengan sistem bagi hasil. Biaya sewa 1-2% dari nilai paket. Contoh, jika paket proyek adalah 200 juta, maka Anda harus mengeluarkan uang 2 juta rupiah kepada mereka. Kontraktor cuma pinjamkan legalitas. Pelaksanaan, pengawasan, dan bagi-bagi tetap dikendalikan ormas. Proyek di daerah itu bukan soal kualitas, tapi soal siapa yang bawa bendera dan kenal siapa. Yang penting, uang setor jalan, dokumen rapi, progres bisa difoto. Setelah semua sistem berjalan, saatnya pikirin satu hal, bagaimana mempertahankan pengaruh. Dan itu butuh masa dan butuh kekuasaan. Di tahun politik, suara ormas itu bukan cuma teriakan, tapi bisa berubah jadi rupiah, jabatan, bahkan proyek bertubi-tubi. Setelah ormas kita sudah dapat proyek, anggota ormas tetap loyal. Muncullah satu pertanyaan krusial. Bagaimana menjaga aliran itu tetap deras setiap tahun? Jawabannya satu, masuk politik, tapi jangan maju sendirian. Pastikan dulu siapa yang akan duduk di kursi bupati. Opsi pertama, dukung calon bupati yang punya money power. Analisa paslon A, B, C yang punya dana kuat dan relasi elit. Ajukan proposal dukungan massa lengkap dengan jumlah anggota dan wilayah basis. Minta dana kampanye dalam bentuk operasional dukungan. Biasanya uang akan diberikan dalam bentuk alat peraga kampanye, baju kaos hingga spanduk, dan uang tunai untuk dibagikan ke masyarakat. Bikin acara deklarasi dukungan dengan mengumpulkan seluruh anggota ormas, saudara, tetangga hingga anak sekolah. Pastikan acara kita super ramai, ini sangat krusial. Paslon yang kita undang akan melihat seberapa banyak massa dari ormas ini untuk memenangkan mereka. Targetnya bukan memenangkan demokrasi, tapi mengamankan akses proyek 5 tahun ke depan. Opsi kedua, ketua ormas maju jadi caleg atau wakil rakyat. Kalau nggak ada paslon yang bisa diajak main, ya kita yang main sendiri. Maju jadi caleg DPRD, kabupaten kota. Bisa lewat partai kecil yang biaya sewa partainya tidak terlalu mahal. Simulasinya, untuk satu kursi DPRD, rata-rata dibutuhkan minimal 4.000 suara. Harga per suara di lapangan adalah Rp50.000, maka dana minimal yang dibutuhkan adalah 4.000 dikali 50.000 sama dengan 200 juta rupiah. Ditambah biaya konsumsi, honor konsultan politik jika perlu, alat peraga kampanye. Lebih kurang 400 juta rupiah.
Tinggal sebarkan ke masyarakat lewat anggota ormas kita, pengurus desa, tokoh pemuda, hingga RT RW. Biar makin manjur, kombinasikan dengan tekanan halus ke kepala desa dan kepling. Kalau kantornya nggak mau diseruduk media atau ormas, ya bantu ketua ormas naik jadi dewan dong. Ormas jadi alat kampanye jalanan, masa penggembira, sekaligus intimidasi terselubung. Kemenangan politik bukan akhir, tapi pintu gerbang ke proyek yang lebih besar. Karena kalau udah punya jabatan, tinggal telepon. Ini proyekku ya, kalau nggak, ya lihat aja nanti. Setelah punya kuasa politik dan basis massa, ormas bukan lagi alat tekanan, tapi alat distribusi dana dan jabatan. Dan itu adalah mimpi basah dari semua mafia proyek daerah. Proyek itu bukan soal kualitas, itu soal siapa yang bawa bendera, siapa yang punya kedekatan. Mafia proyek itu bukan cuma soal uang yang diputar. Ini tentang bagaimana mereka mengendalikan sistem, menggiring aliran dana, dan mengatur siapa yang dapat jatah. Semua itu disamarkan dengan seragam sosial, dengan ormas yang terlihat sah, dan kegiatan yang diklaim demi kepentingan publik. Mereka tidak hanya merampok uang negara, tapi juga masa depan. Di balik pelatihan, bela negara, dan pengawasan pembangunan, mereka membangun jaringan kekuasaan, sementara rakyat tetap terjebak dalam sistem yang rapuh. Pada akhirnya, yang mereka kejar bukan proyek, tapi kekuasaan yang tak terhindar. Dan itu terwujud melalui manipulasi politik dan ekonomi. Mafia proyek berkuasa, sementara rakyat terus dipermainkan. 50.000 setiap 5 tahun.